selesai, barulah tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah ini ya, tanda besar kiamat yang ketujuh. Kita hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan sampai di sini saja. Ini adalah finish. Kenapa finish Ustaz? Apanya yang finish? Nah ini dia. Tanda besar kiamat yang ketujuh, angin lembut yang berbau wangi kesturi. Angin ini sejuk, angin lembut, sejuk, berbau wangi kesturi, bertiup dari sebelah timur, kata Rasulullah di hadis yang lain, dari negeri Yaman. Angin ini ternyata bukan sembarangan angin, dengan cepat membungkus bumi. Ternyata angin ini adalah angin kematian. Angin kematian. Lembut, sejuk, berbau wangi kesturi. Dan angin ini mematikan. Siapa yang Allah matikan dengan angin lembut dan sejuk berbau wangi kesturi ini? Rasul menceritakan, siapapun saja umatku yang di dalam dadanya ada iman, walaupun imannya hanya seujung kuku. Ketika angin ini sampai kepada dia, walaupun orang itu ada di gua, ada di pulau, ada di gunung, ada di mana saja di muka bumi ini, di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walau iman hanya seujung kuku. Maka ketika angin lembut itu terkena, mengenai dirinya, terhirup olehnya, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentaklah satu muka bumi, orang-orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Sejak itu tidak lagi tersisa di muka bumi ini ada orang yang kenal dengan Allah. Maka yang tersisa hidup di muka bumi adalah sama sekali orang-orang yang tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka lah yang akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, yaitu tenggelamnya bumi sebelah timur, dan 9, tenggelamnya bumi sebelah barat, dan yang ke-10, munculnya api raksasa dari negeri Yaman, dari perut bumi Yaman. Mereka yang menyaksikan tanda besar kiamat ke-8, 9, dan ke-10. Untuk informasi buat Bapak Ibu, di Yaman, fenomena alam yang semakin menakutkan hari ini, telah ditemukan ada sebuah kawasan itu panas, Pak. Ketika didekati ternyata ada lubang-lubang, buka saja YouTube nanti, lubang-lubang yang di dalamnya ada api. Di dalamnya ada api. Kalau dimasukkan seekor anak lembu, sebentar saja dikeluarkan lagi, udah masak jadi sate. Jarak 5 meter ada lagi lubang, jarak 10 meter ada lagi lubang, 50 meter ada lubang. Sekarang kawasan itu makin luas api di dalamnya. Para pakar dan ahli bumi mengatakan belum mengetahui mereka sejauh mana potensi api yang ada di dalam perut bumi Yaman ini. Tapi bagi saya selaku peneliti hadis-hadis akhir zaman, saya mengatakan Allah telah mempertontonkan kepada umat manusia di muka bumi bahwa tanda besar kiamat yang ke-10, pemanasannya telah Allah mulai untuk terjadi nanti. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ini adalah finish, maka startnya adalah di sini. Kapan startnya? Allah utus Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ini adalah start. Dan Nabi bersabda dari start ke finish dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, akan kalian jalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama yaitu fase nubuah. Umat ini akan langsung dipimpin oleh Nabi besar Muhammad SAW. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, umat ini langsung masuk pada fase yang kedua. Langsung ya, masuk fase yang kedua, yaitu umat ini dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mendirikan khilafah Islamiyah dengan konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini fase yang kedua. Lamanya kata Rasulullah 30 tahun. Setelah fase ini habis, masuklah umat Nabi Muhammad ini, umat Islam, pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini yang paling panjang dan paling lama. Lamanya 1227 tahun. Fase ketiga ini oleh Rasulullah dikatakan para khalifah pada fase itu menggunakan sistem kerajaan.
Ini yang paling lama ya. Fase ini oleh para pakar dan ahli sejarah dikatakan sudah selesai, yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Masuklah kita pada fase keempat. Ini saya buat panjang sedikit karena kita sedang ada di sini. Bukan berarti ini lebih lama ya. Ini hanya sebentar saja. Ini fase keempat. Saya buat lebih panjang dan lebih besar sebab kita sedang ada di sini. Ternyata tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada di penghujung fase keempat ini. Fase kita sekarang. Fase ini kata Rasulullah adalah fase mulkan jabariyah, fase para penguasa-penguasa yang berkuasa, di mana fase ini tidak ada khilafah Islamiyah. Kalau fase pertama, kedua, dan ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. 2/3 dunia Islam yang pimpin. Dan nanti fase kelima Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini 100% nanti. 100% bumi ini akan dipimpin kembali oleh Islam dengan sistem khilafah Islamiyah, metode kenabian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga Allah pastikan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Jadi ini sebuah keniscayaan pasti terakhir nanti akan tegak kembali khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Baik. Nah, kita sekarang ada di sini sekarang. Fase kediktatoran, mulkan jabarian. Pada fase ini kata Rasulullah, Islam benar-benar diperangi dan dimusuhi dan kaum muslimin dizalimi pada fase ini di seluruh dunia. Benar apa tidak nih? Terasa apa tidak ya? Kita berarti sedang ada di sini sekarang. Baik, inilah dia fase kediktatoran. Nah, tapi Bapak Ibu, kabar gembira buat kita semua, insya Allah fase ini tak akan lama. Tidak akan lama. Kisarannya lebih kurang hanya 100 tahun saja fase ini. Maaf, ayo kita lihat ini berakhir fase ketiga tahun berapa? Tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Jika ke depan hanya 100 tahun lebih dan kurang berarti 2000. Ustaz, sebentar lagi akan berakhir ini Ustaz. Berarti kita akan menghadapi ini. Lebih kurang begitulah. Semoga belum ya Ustaz. Amin. Ustaz, semoga meleset ini. Bagus kalau meleset. Makanya kalau ini meleset, ya bersyukur kita. Tugas saya hanya menyampaikan tanda-tanda. Ini ayatnya Bapak Ibu, ini hadisnya Bapak Ibu, dan tanda-tanda ini sekarang saling tumpang tindih menunjukkan eksistensi dan menampakkan wujudnya. Maka sulit membantah. Contoh, salju turun di Arab. Macam mana membantah? Kalau bukan sekarang zamannya, maka zaman mana lagi salju turun di Arab? Arab menjadi kaya dan dibangun gedung-gedung tinggi-tinggi seperti yang saya bacakan hadisnya tadi. Siapa yang bisa membantah? Sungai Efrat di Irak mengering, dan George Bush, masih ingat nggak dengan makhluk yang satu ini? Sudah mengumumkan bahwa ditemukan ada potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, dan itu sudah dihadiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum terjadi kiamat, kering dulu Sungai Efrat. Sekarang udah kering Sungai Efrat, Pak. Kering total, dan sudah ditemukan ada gunung emas dalam perut bumi Irak. Maka orang akan berperang ke sana nanti. Oke, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Sementara tanda-tanda terjadinya dukhon, Nabi menyebutkan apabila umatku yang memimpin Mekah Madinah, maksudnya sudah kegila-gilaan dengan Barat dan dengan Yahudi dan Nasrani. Sekarang Arab Saudi sudah menjadi negara liberal apa tidak? Sekarang Arab Saudi sudah menjadi negara sekuler apa tidak? Sudah, sejak Muhammad bin Salman. Maka Nabi mengatakan apabila musik sudah kalian sukai. Muhammad bin Salman mengundang-undang raja-raja musik dari dunia. Dia buat konser-konser musik di seluruh kota-kota di Arab Saudi.